Ya itu mungkin menurut perspektifnya Bang Juma. Tetapi dalam Alkitab tidak tertulis bahwa eksekutor menjadi pahlawan daripada penyaliban Yesus itu sendiri, Bang Juma. Memang tidak ditulis. Saya bertanya ke abang sebagai seorang yang menikmati hasil dari pekerjaan mereka. Iya, karena tidak tertulis, maka saya bilang tidak. Mereka bukanlah pahlawan. Selesai kan, Bang Juma? Tapi Anda menikmati hasil kerjanya? Bukan. Itu karena sudah dituliskan, sudah dinubuatkan bahwa Yesus harus mati. Ya karena itu bang, dia mati itu karena melibatkan orang-orang yang ingin mengeksekusi dia. Tampak kemudian mereka sebagai pelaku firman yang terlibat dalam penggenapan nubuat. Ya Tuhan Anda tidak mati, siapa yang mau membunuhnya kalau tidak ada mereka? Bunuh diri. Karena itu sudah dituliskan, maka hal itu harus terjadi walaupun tampak mereka. Kalau tampak mereka pun hal itu harus terjadi, Yesus itu harus disalibkan. Yang menyalibkan siapa kalau tanpa mereka bang? Ya, Yang menyalibkan kalau tanpa mereka siapa? karena memang Yesus datang untuk penebusan dosa itu sendiri. Nah, apalagi sudah ditentukan dia datang untuk penebus dosa. Hal itu bisa terjadi kalau ada yang mengeksekusi, ada yang melakukan penyaliban. Ya, penyaliban yang mengeksekusi itu artinya yang terlibat itu bukan menjadi pahlawan. Faktanya Anda nikmati hasil kerja mereka. Bingung saya, Bang, bingung. Kalau mereka tidak mengeksekusi Tuhan Anda, bisakah Anda selamat? Oh, tentu bisa, karena itu sudah tertulis. Entah dengan cara apa, itu adalah kuasa Tuhan. Katanya tadi sudah ditentukan harus Ya, mati di tapi caranya itu bukan artinya melewat dengan kesetum listrik misalnya, atau keselip biji nangka. iblis. Ya, contohnya iblis membisikkan hal itu kepada Yudas. Nah, berarti berjasa kan? Bukan berarti iblis berjasa atau jadi pahlawan. Ya karena pekerjaan mereka ini, tidak tertulis. pekerjaan mereka ini, Bang Juma, kerjaan iblis itu memang untuk membawa orang-orang benar itu untuk bisa ikut di dalam pengaruh mereka. Jadi di sini bukanlah iblis itu jadi pahlawan, bukan. nah kalau tanpa mereka bisa nggak kemudian Yesus disalib? Yang tentu bisa dengan caranya yang Tuhan itu sendiri. Bunuh diri gitu, menggantung dirinya sendiri. Nah, itu saya nggak bisa jawab karena itu tidak tertulis di dalam Alkitab, Bang Juma. Nah, berarti Anda tidak bisa juga mengatakan tentu ada cara lain karena tidak tertulis. Yang tertulis itu adalah mereka kemudian berkongkok-kongkok untuk membunuh Yesus. Sudah selesai. Maka sekarang bolanya di Anda. Maukah Anda mengucapkan terima kasih kepada mereka-mereka yang telah berjasa, atau Anda menjadi orang yang tidak tahu diri, tidak tahu berterima kasih? Oh, bukan, Bang Juma. Kalau menurut saya yang harus saya berterima kasih kepada Yesus yang telah mau menebus dosa saya, bukan kepada yang lain-lain. Yesus tidak bisa menebus tanpa ada yang membunbunnya. Ya. Nah, berarti saya tarik kata-katanya tidak. Nah, berarti kalau tidak, bagaimana ceritanya dosa Anda ditebus kalau dia tidak dibunbun? Karena itu cara Tuhan untuk menebusnya. Nah, apalagi Tuhan ternyata sudah menetapkan itu, berarti mereka ini adalah orang-orang yang ditentukan Tuhan untuk kemudian menjadi pelaku penyaliban. Nah, hasilnya Anda selamat, berarti mereka pahlawan yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Kalau Bang Juma, kalau memang itu tertulis di dalam Alkitab, maka nggak apa-apa saya menerima itu. Tapi karena ini tidak tertulis, ini kan Bang Juma bikin satu pertanyaan, maka saya menjawabnya tidak, karena mereka tidak dijadikan pahlawan untuk penebusan dosa saya, karena itu sudah menjadi cara Tuhan untuk menyelamatkan umatnya atau memperbaiki hubungan kembali manusia dengan Allah itu, sehingga tidak ada jarak antara manusia dengan Allah. Dengan kata lain, tidak tertulis kalau mereka para eksekutor ini pahlawan, tetapi suka tidak suka, ikhlas ataupun tidak, terbukti mereka pahlawan untuk orang-orang Kristen.
Karena berkat pekerjaan mereka, saudara-saudara Kristen mendapatkan keselamatan. Dengan mereka membunuh bukan berarti Yesus. Bang Juma, minta maaf Adinda potong Anda, bukan berarti keselamatan itu datang daripada iblis, tetapi keselamatan itu datang daripada rencana Tuhan itu sendiri. Nah, rencana Jadi, Tuhan itu melibatkan iblis nggak? Kalau iblis itu salah satu oknum yang berdiri sendiri ya. Dalam penyaliban itu iblis punya peranan nggak? Kerjaannya Bang Zuma, kerjaannya iblis itu untuk menyesatkan manusia dan membawa sebanyak-banyaknya manusia untuk ikut ke dalam neraka. Betul sekali, pintar. Nah, sekarang apa fungsinya iblis masuk ke situ kalau tidak ada tujuan menyesatkan? Apa fungsinya dia harus membunuh Yesus, harus merasuki Yudas kalau tidak ada tujuannya untuk menyesatkan? Karena iblis itu senantiasa selalu menyesatkan. Apa tujuannya? Yes, iblis di situ itu dia menyesatkan, artinya Yesus ini kan datang untuk menyelamatkan ini umat manusia. Artinya kalau dia datang untuk menyelamatkan, berarti termasuk iblis datang untuk menyelamatkan. Bingung kan? Apa iblis menyelamatkan? Iya, bagaimana Yesus bisa menyelamatkan? Kalau penyaliban, kalau pembunuhan atau pengorbanan di salib itu adalah sebuah jalan keselamatan, maka iblis berjasa. Kalau ada tertulis di bawah iblis berjasa, bolehlah. Ini tidak tertulis, makanya saya bilang tanpa iblis, tanpa siapapun, Yesus tetap penebus. Yesus akan tetap mati. Siapa yang bunuhnya? Karena siapa yang membunuhnya, Bang? Karena menurut hukum adat, hukum Yahudi, tidak boleh orang yang menyamakan dirinya dengan Allah. Maka berbagai cara apapun Yesus akan mati. Nah, berarti ada yang melakukan pembunuhan terhadap dia. Iya. Nah, apa tujuannya? Supaya saudara-saudara selamat kan? Iya dong. Itu sudah pasti itu sudah garis final, tidak bisa tidak. Nah, karena ini Bang Juma, intinya Bang Juma, semuanya itu rancangan Tuhan. Apalagi Tuhan yang merancang, sudah pasti. Ternyata Tuhan yang merancang, berarti mereka ini adalah pelaku rancangan Tuhan. Berarti mereka adalah terlibat di situ sebagai oknum-oknum yang terlibat di dalam misi penyelamatan terhadap Kristen. Bang Juma lah, intinya tidak tertulis. Intinya tampak mereka juga tetap selamat. Kok jadi terserah saya? Kan yang menerima itu bukan saya, Bang. Saudara yang menerima karya setan, karya iblis tersebut, saudara yang terima, bukan saya. Kok jadi saya yang terserah? Karena ini pertanyaannya, eksekutor adalah apakah pahlawan? Tentu saya jawabnya tidak. Ya, Anda menjawabnya tidak. Sama seperti Anda mengatakan bahwasanya Jenderal Sudirman bukan pahlawan, tapi Anda nikmati Indonesia merdeka dari penjajah. Sama, Anda mengatakan mereka bukan pahlawan, tapi Anda nikmati hasil kerja mereka, yaitu Anda menjadi selamat karena mereka berhasil membunuh Tuhan Anda. Coba kalau misalnya Yesus tidak berhasil dibunuh, begitu mereka datang, Yesus angkat pedang. Ting! Siapa bisa lawan saya? Ayo maju. Nggak ada yang bisa bunuh. Ini Bang Juma, kan bukan berarti Yesus tidak melawannya. Di Matius 26, 27, 51 itu Yesus pernah berkata, ada kan salah satu murid daripadanya mengeluarkan pedang untuk membunuh. Tapi Yesus berkata, bukan berarti saya tidak bisa masukkan pedangmu, bukan berarti saya tidak bisa melawan mereka. Saya bisa datangkan malaikat untuk bisa melawan mereka. Tetapi hal ini harus terjadi untuk mengenapi apa yang telah tertulis pada saya. Itu berarti Yesus mengizinkan mereka melakukan pembunuhan terhadap dirinya. Berarti orang-orang ini berjasa, Bang. Itu telah tertulis. Nah, apalagi sudah tertulis, berarti mereka yang ingin membunuh Yesus itu adalah pelaku-pelaku firman yang sudah tertulis.
pahlawan dong. Bagaimana Anda bisa menerima sebuah karya keselamatan tapi Anda mengingkari oknum-oknum yang terlibat di dalamnya? Itu namanya kurang ajar, nggak tahu diri, nggak tahu diuntung. Makanya Bang Juma, bukan Yesus itu tidak bisa melawan. Yesus bisa saja datangkan malaikat yang dia bilang dengan lantang, "Oi, masukkan pedangmu." Tidak, saya tidak bisa melawan ini. Ya. Saya tidak bisa mendatangkan 1.000 atau 10.000 malaikat yang bisa melawan ini. Tetapi hal ini harus terjadi. Memang sudah diluatkan harus terjadi. Berarti harus ada pelaku eksekutor yang sudah diatur. Berarti mereka ini adalah bagian daripada karya keselamatan untuk saudara Kristen. Halilintar. Itu udah benar itu, Bang. Boleh saya tanya balik Bang Zuma? Boleh. Di manakah tertulis bahwa eksekutor atau para eksekutor ini adalah pahlawan bagi orang-orang pengikut Kristus? Tunggu. Apa Abang tunjukkan dalilnya? Oke. Saya tunjukkan dalilnya, sabar. Kena pelanggaran lagi kita. Saya tunjukkan dalilnya. 1 Korintus 15:17, Bang. 1 Korintus 15 nomor 17. 1. Berat ya, Bang ya? Atau Efesus 2 nomor 15. Efesus 2 nomor 15. Iya. Bukan berat Abang, ini karena jarang baca, carinya susah. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Bang Juma, di sini jelas perkataanku mengatakan damai sejahtera antara manusia dengan Allah. Berarti itu tujuannya. Berarti sangat bermanfaat pembunuhan itu kan? Memang itu tujuannya Allah datang ke dunia untuk berarti sangat bermanfaat. Mengadakan damai sejahtera antara manusia. Berarti sangat bermanfaat karya mereka, betul? No. Anda sendiri yang membaca. Untuk itulah dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta ketetapan yang ada di dalamnya. Terus untuk mempersatukan damai sejahtera antara manusia dengan Tuhan. Benar-benar berjasa sekali mereka ini. Tanpa mereka tidak bisa kita bersatu dengan Tuhan. Dan Juma, ini dalilnya bukan seperti saya minta tadi. Saya minta mana para eksekutor itu menjadi pahlawan. Lah, itu gara-gara mereka membunuh Yesus, maka kita kemudian dipersatukan dengan Tuhan. Tanpa mereka membunuh Yesus, hukum Taurat itu tidak batal. Justru karena mereka membunuhnya, maka kita bersatu dengan Tuhan. Itu adalah benar-benar jasa yang luar biasa. Coba baca Roma 14 nomor 9. Ini saya baca dulu habis ini. Nomor 16-nya Bang Juma tidak baca ini. Ini nomor 16 ini jawaban daripada nomor 15. Dan untuk memperdamaikan keduanya. Ya, mantap sekali. Kedua yang mana? Antara Tuhan dengan manusia.
Ya, Nah, berarti semakin hebat mereka ini. Mereka lah yang mendamaikan. di dalam satu tubuh dengan Allah oleh Semakin dengan cantik. melayani Oh, perseteruan pada salib. semakin bagus berjasanya, semakin bukan lagi pahlawan mereka ini, tapi raja di atas raja pahlawan. Begitu. Yesus bilang untuk memperdamaikan dirinya, manusia dengan dirinya. Nah, Untuk itulah Yesus dibun-bun kan? ya, Berarti berjasa nggak yang membunuhnya? tidak lagi. Berjasa nggak? Berjasa nggak yang membunuh Yesus itu? Kalau begini Bang Juma, kalau ada tertulis, ya saya percaya, tapi karena tidak tertulis, maka mereka jawaban saya tidak. Berjasa nggak? Pertanyaan saya, berjasa nggak mereka? Enggak, yang berjasa itu Tuhan itu sendiri, karena ini hanya dia. Abangku ini, ia berjasa dong, karena mereka telah membunuh Yesus, maka dia telah memperdamaikan, mempersatukan, malah terjadi damai sejahtera karena dia. Belum lagi kalau 1 Korintus 15:17, tanpa kebangkitan sia-sialah imanmu, dan kamu masih tetap hidup di dalam dosa. Bagaimana caranya Yesus bangkit? Ia mati dulu, baru bisa bangkit. Bagaimana caranya mati? Yang dibun-bun dulu. Siapa yang bumbun? Pahlawan yang membun-bunnya. Karena dengan dia mati, dia bangkit, menyelamatkan dosa-dosa Kristen. Menurut Bang Juma seperti itu, karena itu perspektifnya Bang Juma. Itu fakta, itu real. Meskipun Anda nggak mau menerimanya, itu kenyataan. Tapi Bang Juma, Itu kenyataan. tidak ada tertulis. Iya. Secara eksplisit bahwa mereka yang membumbum itu adalah pahlawan bagi orang Kristen. Kalau itu tertulis Bang Juma, ya saya imani itu. Iya. Tidak mungkin. Di sini Bang Juma membuat satu pertanyaan. Ini satu pertanyaan ya, bukan berarti Bang Juma menuduh. Maka jawaban saya tidak, karena tidak tertulis di dalam Alkitab itu. Saudara-saudara Kristenku ini mau kemudian mendapatkan keselamatan, mau, tapi tidak mau berterima kasih kepada yang berjasa memberikan Harusnya keselamatan berterima itu. kasih kepada Yesus, bukan kepada. Lah, Yesus itu hanya objek, bukan beliau pelaku. Yang pelaku ini yang mengeksekusi. Itu saudaraku. Makanya memang berat. Oleh karena itu, ya pikirkan lagi apakah ini betul atau tidak. Jangan statis, harus dinamis ilmunya. Kalau memang dia ini memberikan keselamatan, masa iblis memberikan keselamatan kepada kami dengan cara membunuh? Pertama, pelakunya iblis. Yang kedua, yang dibun-bun Tuhan. Sesuatu yang tidak rasional memang. Penyelamatan saya dengan Bang Juma juga dapat keselamatan daripada Yesus. Dari iblis. Dari iblis, Bang Juma. Alamak. Jadi gini, saudara. Sekarang gini. Sekarang logikanya sederhana. Orang-orang Yahudi ketika kemudian mereka melakukan dosa, mereka diperintahkan untuk apa? Untuk mengambil domba agar dibun domba itu untuk sebagai penebus dosa, kan? Benar? Itu perjanjian lama. Nah, sekarang di situ siapa sebagai penebus dosa di situ? Yesus. Lah, bukan di perjanjian lama mereka mengambil domba, sapi, kambing. Iya kan? Betul nggak? Iya. Nah, siapa yang menjadi penebus dosa di situ? Ketika kambing dipersembahkan untuk nebus dosa, siapa di situ yang menjadi penebus dosa? Allah. Loh, kok jadi Tuhan? Kan yang dipotong kambing. Itu karena mintanya Tuhan, bukan karena maunya orang Israel. Itu kan perintah bahwa kalau untuk mengampun dosa kamu harus ambil domba yang tidak bercelah atau binatang yang tidak bercelah. Nah, sekarang dombanya berjasa nggak? Enggak lah, itu karena perintah. Oh, jadi tidak berjasa domba ini. Jadi ini Yang mati, tunggu, Bang. domba ini sebagai mediator.
Ah, Ini berarti mau domba saya- ini tidak mau berjasa. mau saya seperti ini untuk mengampun dosamu, kau ambil ini, membunuh dan bakar supaya menjadi seperti ini sebagai pengampunan dosa. Berarti bukan berarti domba itu adalah jasa, karena itu perintah. Yang menjadi korban ini, yang menjadi korban ini tidak berjasa. Tidaklah, karena itu maunya Tuhan. Entah Tuhan maunya kau harus ambil ini, ya terserah dia, karena itu perintah, Bang Juma. Begitulah juga korban Yesus. Iya, karena itu maunya Tuhan. Tadi domba tidak berjasa padahal dia yang menebus. Sekarang Yesus berjasa padahal dia hanya diberikan oleh iblis. Berarti kalau begitu Yesusnya tidak berjasa, yang berjasa adalah yang mau, yaitu iblis. Ya udahlah, bapaknya Yesus yang mau. Jadi Di mana? caranya seperti itu. Allah pencipta langit dan bumi, Bang Juma. Tidak ada Tuhan pencipta langit dan bumi mau menebus dosa dengan menggunakan manusia, Bang. Pencipta langit dan bumi itu mau. Kenapa di perjanjian lama dengan binatang bisa? Memang binatang itu ketetapannya. Katakanlah kepada orang Israel ketika mereka hendak mempersembahkan korban penebus dosa, agar mereka mempersembahkan hewan ternak, yaitu kambing, domba, sapi, lembu. Imamat 1 nomor 2. Tidak pernah dia katakan. Maka itu digantikan oleh Yesus. Sekarang kan orang tidak bikin lagi dan tidak mempersembahkan lagi domba sebagai penghapusan dosa. Nah, itu ajaran pembinasa keji yang memutarbalikkan, yang menghentikan kemudian korban-korban hari-hari, yaitu binatang. Abang pernah ke Israel? Kalau Israel tidak pernah melakukan hal itu lagi, membakar lagi. Iya, berarti mereka melanggar perintah Tuhan. Kenapa itu jadikan alasan? Yang pasti di sini adalah saudara-saudara Kristen, khususnya saudaraku Julio, itu berterima kasih harusnya kepada dia yang telah mengeksekusi Yesus. Karena dengan adanya mereka, maka penyaliban itu bisa terjadi. Begitu, abangku. Saya harus berterima kasih kepada Yesus yang caranya telah mempererat, mempersatukan kembali hubungan Melalui dia dengan Allah, Melalui? eksekutor, melalui dengan matinya Yesus di kayu. caranya dia mati, Caranya dia mati, ya itu yang disalib. ya disalib, ya. Sudah 6 kali, sudah 6 kali. Sudah 6 kali nih, 6 kali kemudian ditombak dari bawah, tapi tetap kuat, Masya Allah. Dan 6 kali ditombak, Bang. Yang di bawah jangan ditombak. Ini kita diskusi yang sehat, tidak ada penghujatan. Betul. Harusnya kita ambil Bang Handi yang naik, Bang Handi. kalau Bang Handi silakan naik bikin kopi dulu, Bang Handi. Naiki dulu, Bang Handi. Ahi Sugi silakan, Ahi. kita Pindah mengambil, Kores naik. ada yang baik, ada yang tidak baik. Kita ambil yang baik karena di sini kita bukan saling menyatukan ini. Manjuma kan bikin pertanyaan. Ada Iya, betul. Betul. Bang Handi, saya Bang Julio, mohon izin saya makan sejenak ya. Bentar aja. Silakan Bang. Oke. Siap. Bang Handi, Ya, monitor. Iya. Ambil alih sebentar dulu, Bang Handi. Pingin makan dulu. Oh iya. Iya. Makasih ya Bang Julio ya. Ya, silakan Bang. Bang Julio sehat? Alhamdulillah sehat. Wih, Mas. Iya tahu, Alhamdulillah dia. iya tahu. Iya Tio. Iya tahu. Tuh, mereka kenapa enggak haleluya aja, Bang? Ada Ahi Sugi di bawah. Naik Ahi. Ada ya? Di anak Kores juga naik. Mana dia? Enggak ada nih. Ayo pada naik. Ini suara yang nggak asing saya dengar nih. Bang Handi Selebesi. Ya kan gue public figure, Bang. Di Burundi, negara Burundi tapi bukan di Indonesia. Suaranya nggak asing saya. Oh iya? Sering dengar di komal-komal. Oh iya. Tapi saya kan orangnya paling bijak, Pak. Gitu.
Pak. Ya, Julio. betul. Kita nggak boleh saling melukai hati. Iya, berdebat. Diskusi itu diskusi aja, nggak perlu ribut-ribut lah kan begitu. Ya, sama kayak Bang Juma ini, saya baik-baik saja. Tapi Bang Julio masih stay jadi Kristen, nggak ada rencana bergeser gitu. Saya di Katolik ini, Bang. Oh, Katolik. Assalamualaikum. Katolik sama Kristen beda ya, Bang Julio? Mau bergeser, maka harus meyakini, saya harus tahu sesuatu yang benar-benar itu benar. Nah, baru bisa menggeserkan kan. Kalau belum tahu pasti, contohnya ini saya masih mau masuk ke kamarnya, tapi saya tidak tahu di dalam isi kamarnya untuk apa kan. Sebenarnya gampang, Bang. Gampang sekali. Mau dengarkan caranya ya. Ini Sal dulu juga. Ini dia Kristen juga dulu. Udah bergeser. Yang paling basic itu, Pak. Yang paling utama harus dulu membedakan mana kambing, mana ayam. Mana manusia, mana Tuhan. Boleh. Nah, itu dulu, Pak. Mana manusia, mana Tuhan. Mana pencipta, mana ciptaan. Itu dulu, Pak. Maksud abang siapa namanya? Bang Sal Pasar Ibu ini. Jadi maksud abang, Tuhan yang sedang saya yakin ini Tuhan yang tidak benar, begitu? Kalau sepanjang Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, saya mohon maaf, dia bukan Tuhan, dia utusan Tuhan. Berarti abang menyangkal apa yang telah dituliskan di dalam Alkitab. Di Bible itu Yesus nggak pernah mengklaim dirinya Tuhan, tapi di beberapa tempat dia mengatakan dirinya utusan Tuhan. Ada di mana ayat berapa saya kurang tahu, tapi ada satu ayat yang berbunyi seperti ini, Bang. Ya. Akulah Tuhan hari Sabat. Nah, so sekarang saya tanya abang, siapakah manusia di dunia yang pernah mengklaim dirinya Tuhan atas hari Sabat selain Yesus? Yesus hanya membacakan firman Tuhan, bukan berarti dia yang Tuhan. Enggak. Ini kata-katanya, Bang. Akulah Tuhan atas hari Sabat. Hari Sabat doang mau udah jadi Tuhan artinya. Ntar dulu. Itu Bang, Yesus itu membacakan Torah, dengerin dulu Bang. Saya sebentar, santai dulu ya. Yesus itu membacakan Torah. Jadi membacakan bahwa akulah Tuhan hari Sabat, bukan Yesusnya yang aku itu, tapi Tuhanlah yang mengutus Yesus itu, Pak. Nah, itu Abang jangan salah persepsi di sana, gitu loh. tidak seperti itu. Ya kalau begitu, Itu secara ekspresif Yesus mengatakan akulah Tuhan atas hari Sabat. Jadi tidak ada dia bilang dia mengutip ini. Maka saya jadi kalau tanya, begitu, selain daripada Yesus, adakah manusia lain yang pernah mengatakan dirinya akulah Tuhan atas hari Sabat? oke, kalau begitu saya ikuti aja Pak Julio. Saya malas debat, saya ikuti aja. Jadi bapaknya Yesus itu pangkatnya apa tuh kalau begitu? Bapaknya Yesus. Ya Allah pencipta. Nah, terus Yesus sebagai apa? Yesus kan itu kita harus mengerti dulu. Abang Nah, ini mulai ngaco nih. Kita kembali kepada Yohanes 1 ayat 1. Bentar dulu, jangan ke Yohanes dulu, Pak. Pak Yulio, saya ini bikin nyaman Pak Yulio. Saya malas debat. Saya ikuti arah Anda. Kalau Yesus berkata, akulah Tuhan pada hari Sabat, berarti Yesus Tuhan. Nah, kalau bapaknya Yesus Tuhan juga gitu, gimana? Allah pencipta langit dan bumi. Jadi ada dua Tuhan. Ya kalau kita mau melihat kepada hakikatnya, maka pada dasarnya Yesus ini hakikatnya adalah Tuhan itu, karena dia berkata di dalam Yohanes 1 sama Yohanes 14 itu jelas. Maka kita sebelum kita bahas siapa Yesus ini, kita harus terima dulu dua ayat ini. Oke, kalau begitu Babang, yang manakah Tuhan yang asli? Bapa atau Yesus atau keduanya Tuhan? Itu jelas di dalam konsep Katolik bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu tiga pribadi tetapi satu hakikat. Berapa Tuhan di sana itu, Pak? Satu Tuhan.
Yang mana kalau antara satu, yang manakah Tuhan yang satu itu? A. Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus. Dipilih, Pak. Kalau untuk Tuhan yang pencipta ya Bapa itu Tuhan pencipta. Bapa itu berarti Yesus diciptakan. Ya. Berarti Yesus diciptakan kalau Bapa yang pencipta. Tidak ada tulis di dalam Alkitab. Kalau ada tertulis di dalam Alkitab bahwa Yesus itu saya adalah ciptaan, saya tidak menolak itu karena tidak tertulis. Maka apa yang abang narasikan itu perspektif abang. Terus kalau begitu, Abang, saya nggak usah kasih data Wahyu 3:14 gini aja. Yang manakah yang pencipta? A. Bapa, B. Yesus. Jadi di dalam Yohanes ini, ya, Yohanes berapa ya? Saya kurang tahu, tapi intinya sebelum segala sesuatu jadi apa ya? Di Yohanes 1 ya. Kan lanjutnya ada itu. Apa, Pak? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satu. Yohanes 1 nomor 3, Pak. Yohanes 1 nomor 3. Ya. Kenapa nggak bilang segala sesuatu dijadikan oleh aku, Pak? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia karena Ya. itu firman daripada ayat 2. Ya, dia itu siapa, Pak? Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ia itu ya Yesus. Oh, berarti Yesus yang menciptakan, bukan Bapaknya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah dijadikan. Segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi sekarang ini, Pak, dia ini siapa? Yesus atau Bapak? Bapak. Ah, berarti bukan Yesus dia itu. Ya, Yesus kan adalah firman yang menjadi manusia. Ya, saya nggak nanya itu. Sebenarnya yang mencipta siapa? Bapak atau Yesus? Ya udah. Kalau menurut abang Bapak, iyalah. Lah, Karena ada sendiri tadi yang ngomong. Yesus ini adalah firman-Nya. Yesus bukan firman, Pak. Yesus itu manusia. Jadi firman yang telah Firman itu kata-kata, Pak. firman Yesus yang itu, telah Pak. menjadi manusia. Pak, Yesus itu, Pak, tadinya memang Yesus itu tadinya memang kata-kata yang keluar dari Bapa. Ya, Terus Gabriel mengantarkan ke Maria, Maria hamil, jadi Yesus. Jadi yang berkata Bapa yang ingin Maria hamil, lahirlah Yesus. Yesus adalah kehendak Bapa. Sederhanakan, Pak. Nggak apa-apa. Nah, sekarang pakai akal sehat. Menurut Anda, antara Bapak dan Yesus ini salah satunya Tuhan atau dua-duanya Tuhan? Kalau menurut iman Katolik, 3 pribadi, 1 hakikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalau Hakikat itu artinya apa, Pak? hakikat itu hakikat ya. Hakikat itu keberadaan yang sesungguhnya. Salah, Pak. Hakikat itu keadaan yang sebenarnya. Ya, keadaan yang sebenarnya. Keadaan sebenarnya Yesus itu manusia atau Tuhan, Pak? Saya tanya dulu, hakikat itu menurut abang itu bisa lihat atau tidak? Keadaan sebenarnya bisa dilihat, Pak. Ada yang bisa dilihat, ada yang bisa tidak dilihat. Kalau Jadi, menurut iman Katolik, sesuatu yang karena Allah itu roh, maka pada jangan lari ke situ dulu, Pak. Hakikat adalah hakikat keadaan. Dengar dulu, Pak. Anda kan bertanya. Hakikat artinya roh. keadaan yang sebenarnya. Ada keadaan bisa dilihat, ada keadaan yang nggak bisa dilihat. Seperti contoh, Yesus keadaannya manusia, ya bisa dilihat, Pak. Nah, karena menurut Yohanes 1:14. Nah, terus Tidak ada masalahnya bagi kami itu. oke, jadi apa bedanya Bapak dan Yesus, Pak? Yesus apa bedanya Allah mengutus firman-Nya? Coba. Bapak itu nggak pernah mengutus firman, Pak, tapi dia mengutus manusia. Jadi abang dengan sendirinya menolak Yohanes 1 dengan Yohanes 14. Ya, itu bukan firman Tuhan, itu Platonis Yunani kok, Pak. Nah, ini berarti untuk apa kita bahas? Anda saja tidak percaya iman. Iya, abang yang lari ke sana. Kenapa Anda membahas itu? Pak Julio lari ke Yohanes 1 tadi. Yang bawa Yohanes 1 siapa, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau abang tidak percaya, maka kita tidak boleh bahas itu. Ya, jangan ke situ, Pak. Kembali ke topik. Artinya sekarang kita pakai logika dulu ya. Boleh. Menurut Pak Julio, yang manakah yang paling berkuasa? Yesus atau Bapaknya? Ya, yang tentu berkuasa
sebelum Yesus datang, ya berkuasalah Allah yang Sesudah Yesus datang, kepadaku telah diberikan kuasa di bumi dan di surga. oh berarti sekarang yang berkuasa di surga siapa? Iya, bagi kami adalah Yesus, karena itu Berarti bapaknya Yesus pensiun. kepadaku telah Bapak mau dia diberi, anggaplah ada yang memberi, dia diterima. Tapi kata-kata itu jelas bahwa kepadaku telah diberi kuasa di bumi dan di surga. Kalau di Lukas 22:6-9 berbunyi Abang begini, Pak. lari-lari. Abang lari-lari. Ya enggak, ini tetap di surga, Pak. Kata Yesus begini. Dengerin, Pak. Mulai saat ini, dengerin, Pak. Mulai saat ini anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Siapa itu anak manusia, Pak? Yesus omong begitu apa hubungannya? Ya kan tadi yang maha kuasa di surga, sekarang siapa, Pak? Ah iya, tidak ada satu manusia yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu. Berarti yang maha kuasa siapa di surga sekarang, Pak? Ya. Maka di Apa dalam Jul? hadis 14 Pak Julio kok gini amat bahasa Indonesianya, Pak? Sederhana loh. Siapakah yang paling maha kuasa di surga sekarang, Pak? Ya, Bapak. Bapak, bukan Yesus loh. Yang penting Yesus klaim dirinya, aku kepadaku telah diberi kuasa. Gimana sih Bapak kok yang penting-penting gitu loh? Kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi dan di surga. Siapa yang berikan, Pak? Siapa yang berikan? Dia adalah jalan, dia adalah yang memberi kehidupan yang kekal. Enggak, siapa yang berikan kuasa kepada Yesus, Pak? Ya, bapaknya, karena Bapaknya. Nah, mana lebih berkuasa, yang memberi atau yang diberi? terserah. Kok terserah, Pak? Artinya gini, Presiden telah memberikan kuasa kepada saya, maka saya saat ini berkuasa atas dirimu. Oh, berarti yang memberi kuasa kepada Bapak pensiun? Kan saya diberi, abang ini nggak logika. Iya, artinya saya beri kuasa kepada sampean, berarti saya pensiun gitu ya? Iya. Oke, baik. Jadi bapaknya Yesus. Sekarang saya tanya balik. Iya, saya pakai analogi Anda. Bapaknya Yesus. Pertanyaannya kurang berkelas. Bapaknya Yesus. Abang Dengar itu, memberikan Pak. kuasa saya untuk berkuasa atas siapa? Sobat saya. Iya, ya Anda yang berkuasa, oke, gue ikutin. Anda yang berkuasa udah, oke. Nah sekarang bapaknya Yesus memberi kuasa kepada Yesus. Siapa yang berkuasa? Ya, maksudnya kuasa atas siapa? Saya tanya. Semuanya. Iya. Maka Ya, berarti kalau saya berdiri di hadapan Anda, saya berkuasa atas Iya diri. udah, oke. Nah sekarang kita kembalikan ke topik sesuai dengan analogi Anda. Bapaknya Yesus memberikan kuasa kepada Yesus. Siapa yang berkuasa? Yang menerima kuasa itu yang sedang berkuasa atas dirimu. Oh berarti bapaknya Yesus sekarang pensiun, tidak berkuasa lagi. Dan itu urusan bapak dengan anak. Itu Urusan bapak dengan anak, Bang. Bapak ini namanya mengkudeta Tuhan ini, Pak. artinya Gua gitu. jadi pengen ketawa gua. Bukan, Bang. Artinya Iya. Yesus telah menerima kuasa di bumi dan di surga itu. Jadi Iya. contohnya Presiden telah memberi kuasa kepada Julio. Hari ini kau tadi perintah orang NTT. Saya yang berkuasa, saya yang perintah di sana. Berarti presiden berhenti jadi presiden. Karena kuasa itu telah diberikan kepada saya. Iya, artinya presiden sudah tidak ada lagi. Anda yang jadi presiden. Itu yang penting orang NTT tahunya saya yang berkuasa di NTT. Berarti orang NTT tidak punya presiden lagi. Anda yang jadi presiden. Ya apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Artinya setelah diberi kuasa itu kepada saya. Jadi saya Iya, yang artinya Anda kalau masuk surga, Anda masuk neraka itu. kok jadi pendek kali, Pak, pikiran Bapak ini. Kok pikiran saya yang pendek? Pikiran Bapak yang seolah-olah mau arahkan, mau mengiring saya ke Kemana? Tuhan. Mau mengiring Memang saya. Tuhan Anda, Pak. Bapak sama Yesus sama nggak? Kita kembali kepada Yohanes 1. Ya, Anda yang kembali lagi katanya nggak mau bahas. Karena kita harus berbicara pakai dalil, bukan Sekarang pakai. gini, Pak. Bapak dan Yesus itu sama atau beda? Kita kembali kepada Yohanes 1. Nah, iya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Jawabannya, Bang, nggak usah berpikir-pikir. Jawabannya ada di situ. Abang sudah mengerti itu. Ya, di sana nggak ada Tuhan, Pak. Nggak ada Tuhannya. Udah, kalau menurut Abang nggak ada. Ya Tuhan. udah, makanya jangan ke situ, Pak. Nanti Anda kena. Nggak akan Nah, sekarang ada. saya permudah, Pak Julio, saya permudah.
nih ya, antara Bapak dan Yesus itu yang mana yang Tuhan asli, Pak? Ya udah, Bapak yang Bapak. Berarti Yesus Tuhan palsu. Gini, bukan Tuhan asli dan tidaknya. Jangan abang ini dulu. Maksud abang, Tuhan yang dimaksud abang itu Tuhan pencipta langit atau Tuhan yang diberikan kepada Yesus? Emang ada Tuhan-Tuhanan, Pak? Ya, karena perbedaannya Lord dengan God. Nah, ya, apa bedanya, Pak? Apa bedanya Bapak dah sama Yesus kalau begitu? Ya, Yesus Yesus sebagai apa, Pak? sebagai anaknya, sebagai utus firman yang telah menjadi manusia. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan, Pak. Abang mau pelintir sampai mana pun itu. Lah, orang datanya jelas kok. Yesus berkata, aku hanya diutus, Pak. Abang framing namanya. Kagak, datanya jelas, Pak. Kalau kita mau tahu tentang Yesus, kita kembali kepada Yohanes 1 ayat 1. Kalau begitu, saya pengen nanya sederhana ke Pak Yulio. Menurut Pak Yulio, siapa Tuhannya Bunda Maria, Pak? Siapa Tuhannya Bunda Maria? Karena Anda Katolik loh. Bunda Maria tertinggi loh sama Anda. Siapa Tuhannya Bunda Maria, Pak? Itu klaim Anda. Kami menghormati Bunda Maria, bukan Bunda Maria tertinggi. Iya, siapa Tuhannya Bunda Maria kalau gitu? Siapa Tuhannya Bunda Maria? Nah, itu pertanyaan konyol dong. Nggak Loh, perlu. Bunda Maria nggak bertuhan gitu? Itu pertanyaan konyol namanya, Pak. Lah, sederhana kok itu, Pak. Bukan Bunda saudara. Maria itu Pertanyaannya tidak masuk akal. wanita suci, wanita yang taat terhadap Tuhannya, makanya dipilih oleh Tuhan Walaupun mengandung saya ini Yesus. orang yang tidak berilmu tentang keagamaan, tapi pertanyaan seperti itu abang tanyakan siapa? Enggak, itu pertanyaan Tidak bagus. bodoh Itu pertanyaan bagus loh, Bang Mario. Coba Bang Mario sebutkan siapa Ratu Surga. Kami menghormati Bunda Maria. Iya, Ratu Surga siapa Karena Ratu tanpa Surga? Bunda Maria maka Yesus itu tidak akan datang. Iya, Ratu Surga itu siapa, Pak Mario? Hah? Ratu Surga siapa? Itu lain lagi pertanyaannya. Kita seperti ini mendingan bahas dengan Enggak Bang malu Doni. dia ke situ, malu dia, malu ke situ dia. Gini, kalau kita bahas seperti Anda lari ke semua utara, selatan, barat, mendingan saya bahas dengan Bang Juma yang pada saat fokus pada satu permasalahan, yaitu apakah eksekutor jadi pahlawan. Ya udah, kembali ke situ. Kita bahas dengan abang berdua yang sementara di selatan, sementara di barat, kutip ayat di ini, lari ke ujung, lari ke barat. Anda yang lari-lari kok, Pak. Enggak, saya enggak. Kalau gitu saya kembaliin ke topik, Pak. Eksekutor salib itu pahlawan atau penjahat? Siapa Yesus ini sebenarnya? Saya sudah kembalikan kepada Yohanes 1, Yohanes satu melulu, enharke enhologos. Gimana? Karena kalau Anda mau tahu si Yesus ini sebenarnya siapa, harus dasarnya ada dulu siapa Yesus ini. Yesus menurut Yesus adalah utusan Tuhan, Pak. Menurut Yesus. Ya enggak apa-apa. Yesus menurut Yesus dia utusan Tuhan. Percaya, Pak? Enggak apa-apa. Ya, orang Loh, Katolik Yesus sendiri yang ngomong loh. Aku hanya diutus. Dengerin dulu, Pak. Itu kan Aku hanya diutus kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Utusan dia, Pak. disebut nabi, guru, itu terserah. Tetapi nabi yang lain tidak seperti nabi yang disematkan kepada Yesus, yang menjanjikan dirinya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu jalan untuk Bani Israel, Pak, bukan untuk Anda. Akulah hidup yang kekal. Akulah hidup yang kekal itu. Bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Utusan, Pak. Enggak apa-apa. Utusan dia, Pak, bukan Tuhan. Bagi orang Katolik enggak masalah. Jadi kesimpulannya, Pak, Yesus utusan apa Tuhan? Yesus Lord. Ya berarti dia Tuhan, bukan God. Yesus Yohanes 1 ayat 1, Yesus Yohanes 1 ayat 14. Hamba dia, Pak. Dia hamba, Pak. Iya loh, dia Yesus hamba dia. Iya, hamba. Makanya yang Yesus Bapak kutip konsisten. tadi. Sebentar, Ya Pak. udahlah, Yang belum Bapak aja sah. Sian dia. Kita berbicara tentang agama, Iya. kita berbicara tentang keselamatan, janji hidup yang kekal. Yesus janjinya jelas. Enggak, yang Bapak kutip tadi, Pak, yang Bapak kutip tadi itu kan Yohanes 13:16. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga Ia mengaruniakan yang tunggal setiap orang yang percaya kepada tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Hidup yang Amin. kekal apa menurut Yesus? Amin. Enggak, hidup yang kekal apa hidup yang kekal apa menurut Yesus?
Inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Aku, Yesus Kristus yang Kau utus. Amin. Berarti bukan mengenal Bapa saja, mengenal Yesus yang Sebentar, iya. satu-satunya. Satu-satunya itu bagi Bani Israel. Nah, apakah Di mana kalimat Bani utusan, Israel? Pak? Sebentar, apakah kalimat utusan sampai mengutus itu sama? Jadi abang menolak lagi yang Yohanes. Bukan. Abang Yohanes menolak lagi 17:3. Matius 28 ayat 19. Enggak, ini dari sini kita komparasi, nanti baru ke sana. Menurut daripada Yohanes 17 ayat 3, bahwasannya inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Aku, Yesus Kristus yang Kau utus. Apakah kalimat utusan sama mengutus itu sama? Ya, yang penting tidak mengenal yang lain, hanya mengenal Bapa Enggak. dengan hanya mengenal Bang Yesus Zuma. dengan Bapaknya. Tidak ada Bang Zuma utusan. masuk. Tidak ada utusan yang lain. Jadi jelas Yesus ini mau utusan, tapi utusannya janjinya jelas untuk kehidupan kekal. Kita Yohanes masuk 13, Pak. Yohanes 13:16, Pak. Makanya tadi ambil Yohanes 13:16, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya ataupun seorang utusan daripada yang mengutus. Gak apa-apa. No worries. Gak apa-apa. Apalagi Yesus berkata seperti itu. Apapun bunyi ayatnya yang penting Yesus Tuhan. Benar nggak Pak? Hah? Buset. Bukan. Orang Katolik tidak menganggap Yesus itu. Anda harus mengerti Tuhan yang disematkan kepada Yesus sama Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu beda. Contohnya di dalam bahasa Inggris Lord and God. Saya nggak tahu Lord ini tidak ditraduskan di dalam bahasa Indonesia seperti apa, tetapi pasti beda makna. Emang yang Pak Julio tuhankan itu siapa? Yesus atau Bapa? Saya tidak tuhankan siapa-siapa, saya mengikuti ajaran di dalam Alkitab. Ya, kata Alkitab kan Tuhan itu Bapa, bukan Yesus. Ya udah, Bapak, dan yang Ya, Bapa. Tuhan yang disematkan kepada Yesus nggak apa-apa, itu Tuhan di bumi. Loh, kok nggak apa-apa? Oh, ada dua, Tuhan di bumi sama Tuhan di surga gitu. Karena kepadaku telah diberikan kuasa di bumi dan di surga. Waktu Yesus ada di dalam perut Maria, berarti dia Tuhan. Gini Bang. Gimana? Anda mau membahas hal itu, Anda harus terima dulu Yohanes 1 dan 14. Anda juga harus terima Yohanes 8 pasal 16. Gak apa-apa. Oh ya, giliran Anda nggak apa-apa. Berarti Yesus itu berarti karena Bapa Yesus melakukan mukjizatnya, berarti begitu Pak ya? Oh, berarti oleh Bapa Yesus melakukan mukjizatnya. Betul. Yesus Oke, jalan jadi di atas air karena Oke, berarti lantas bagaimana dengan ini, Pak? Yesus kasih makan 5.000 Sebentar Pak, orang. Yesus Pak. menyembuhkan orang buta, ya mukjizat. Pak, lantas bagaimana dengan ini Pak? Sebentar Pak ya. Lantas bagaimana dengan ini Pak? Pak. Nah, nomor 11 nih Pak. Oleh Paulus, Theos mengadakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Berarti otoritas tertinggi siapa nih Pak? Di mana itu ya, apa berapa? Di Kisah Para Rasul 19 nomor 11. Lari-lari, saya bahas lari-lari ini saya nggak ngerti Bang. Lo Bapak dari tadi lari-lari kok gimana? Kamu yang lari-lari nanti ke Kisah Para Rasul, kamu nanti ke ini, kamu menerima ayat yang lain. Tadi kan Bapak bilang oleh sendiri Bapak yang membuat pikiranmu kontradiksi. Bukan. Di dalam Alkitab Kan- itu tidak ada kontradiksinya. Oke, kan aku ngikutin perkataan Bapak. Oleh Bapak, Yesus melakukan mukjizat yang luar biasa, melakukan segalanya. Nah, ini oleh siapa nih, Pak? Ayat 11-nya. Kisah Para Rasul, Anda baca di situ 19. ada Kisah Para Rasul 19 nomor 11. Kisah Para Rasul nomor 19 ayat yang ke-11. Yes. Jangan dulu, di sini berbicara tentang anak-anak Skewa.
Jangan kau langsung mengiring ke yang lain, karena kamu harus tahu maksud dan tujuan daripada konteksnya ini dulu. Oke, silakan baca aja konteksnya. Satu perikop Bang Andi, boleh Bang Andi? Iya. Ya, ini apa masalahnya? Nggak ada, bagi saya nggak ada masalah di dalam Alkitab ini, Bang. Enggak, itu nomor 11-nya gimana? Nomor Siapa yang 11. otoritas siapa paling tertinggi, Bapak atau Paulus? Oleh Paulus, Allah mengadakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Siapa yang memberi mukjizat? Nggak ada di sini. Ini maksudmu gimana? Oleh Paulus Allah mengadakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Ya itu salah terjemahan, itu terjemahannya. Jadi Paulus yang ngasih mujizat ke Allah itu ke Bapak. Itu salah terjemahan itu. Revisi lagi itu. Wah, bikin malu itu terjemahan. Parah Saudara-saudara itu. Kristen di bawah, mereka Revisi Bang ke LAI Bang. Masa Paulus yang ngasih mujizat Bang? Aduh, parah itu. Kawan-kawan, ini memutar Loh, balik kata-kata itu gimana? Coba Bapak bacakan dong pelan-pelan. Bacakan Jelas di pelan-pelan. sini. Iya, siapa yang memberi? Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya, mereka tidak mau diyakinkan. Dengar. Ada beberapa orang yang tegar hatinya, mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu, Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya daripada mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Jelas kata-katanya di sini. Siapa otoritas yang memberi mukjizat? Allah. Loh, kalau Allah seharusnya oleh Allah, Paulus melakukan mukjizat. Itu oleh siapa? Anda tidak mengerti bahasa. Buset. Ini Perkataan bahasa Indonesia. Duduk Paulus yang memberi kuasa. Ini saudara-saudara Kristen di bawah, lihat mereka mau melintirkan ayat ini bahwa Paulus yang memiliki otoritas untuk memberi kuasa. Saudara-saudara, ini penipuan yang luar biasa ini. Jam segini lagi lucu-lucu. Ya itu penipuan itu LAI itu. Aduh, gimana sih LAI itu? Ini saudara-saudara mulai mau menipu bahwa Paulus yang memiliki otoritas. Padahal di sini tertulis jelas oleh Paulus Allah mengadakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Aduh, bahkan orang-orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluar roh-roh jahat. Betul-betul satu perikop Bang Ani. Ini jelas bangsal. Oke, Pak, ketika Bapak baca satu perikop, itu mengubah makna ayat 11-nya enggak? Nggak ada masalahnya di sini bangsal. Oleh Allah, oleh Bapa tadi, Yesus melakukan mukjizat yang luar biasa. Contoh Oleh berjalan. Paulus. Enggak, sebentar. Tadi kan Bapak bilang Yesus itu diberi kekuasaannya oleh Bapa. Kan Bapak sendiri yang bilang berjalan di atas air. Bapak bilang tadi. Yesus itu diberi mukjizatnya oleh Bapa. Makanya dia ketika itu bisa berjalan di atas air, menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang buta, bahkan menghidupkan orang mati. Nah, di situ kan yang memberi otoritas kepada Yesus siapa? Ya Allah. Nah, ketika itu berarti Allah yang memberi otoritas kepada Yesus kan, memberi kekuasaan kan? Nah, di situ di Kisah Para Rasul 19 nomor 11 itu siapa yang memberi kekuasaan di situ? Otoritas. Allah ini, jelas Buset. ini. Buset, lu mulai mau menipu. Buset, lintirkan ayat kawan. Itu bahasa Indonesia Ini loh, orang-orang Pak. Kristen, orang Katolik. Itu letterless Dia loh, bahasa mau Indonesia. melintirkan ayat ini bahwa
bahwa Paulus yang otoritas memberikan, padahal ini bukan seperti itu. Kita kembali kepada teks aslinya kalau lu mau. Yes. Oh ini kalau kali ini pakai original teksnya ya. Kalau yang lain-lain gak usah ya. Yang lain gak usah ya. Yohanes 1 nomor Enggak, 1 di sini. gak usah pakai original teks. Bangsa di sini Yes. jelas. Jangan ini Anda maksud bahwa Paulus yang di sini katanya jelas kok. Oleh Paulus Allah. Allah Ya. Allah melakukan Bacalah. mukjizat. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. yang mengadakan mukjizat siapa? Bahkan nomor 12-nya, bahkan orang-orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkan atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Helikopter. Mulai bangsa, jangan pelintirkan ayat. Gini Pak, yang mengadakan mukjizatnya siapa Pak? Udah selesai. Kita tidak bisa selesai bahas seperti Itu bahasa Indonesia letterlet loh Pak. Bapak Julio Gomez. Wih, nama Bapak bagus banget ini kayaknya. iya. Nama orang Yahudi. Itu namanya pakai nama-nama ke-Yahudian, bukan nama-nama ke ini, nama-nama ke Yunanian gimana? Ini Emang itu sapu tangan buat apa Bang Julio? ya, ketika Tuhan berkehendak apapun bisa terjadi, Bangku. Enggak, sapu tangannya buat apa itu? Pertanyaan tidak berkelas, Bang. Loh, kok tidak berkelas? Kan itu buat sapu tangan. Karena ada mujizat. Nah, saya tanyain, sapu tangannya buat apa? Pertanyaan yang tidak berkelas, Bang. Kok Mari tidak kita- berkelas? Ini ada mari ada hubungannya, Bang, sama Tuhan Abang, Bang. Sapu tangan itu, Bang. Mari kita bahas yang sesungguhnya. Bang, yang Abang pengen tahu nggak sapu tangan itu buat apa, Mari Bang? kita bahas yang sesuatu yang beredukasi. Tadi malam sapu Abang tangan. nonton nggak? Yusuf Sapu tangan buat apa? Nggak usah bawa-bawa orang Tadi lain, malam Bang. Abang Yang di nonton, Bang, Ustadz yang di sini Yusuf aja, dengan Bang. Si Albert atau tidak? yang di Mengalihkan sini ke- aja, yang di sini aja, Bang. Itu sapu tangan buat apa coba? Ah, Abang kalau pengen tahu Saya mau sapu tangan diskusi itu buat seperti apa? Saya bukan mau Gini, Bang, gini, Bang. Ya, Tapi diskusi seperti bentar, mereka Bang. itu, saya bilang, Bang, bentar, Bang. Ini betul luar biasa. Diskusi Sapu tadi tangan saya- itu tadi gunanya, Bang, sapu tangan itu gunanya buat, coba Bang Pasal Ibu buka Ayub 27 pasal 3. Ayub 27 pasal 3. Ah, Kan Bapak untuk punya apa HP, buka dong Pak. Ini Pak Julio sambil kubuka nih Ayub 27. Ah, bacain Malas- aja, bacain. Malas aku bukanya, Bang. Oke, udah benci. Malu dia, malu. Coba buat apa? Selama buat apa tuh? nih, selama nafasku masih ada padaku dan roh Theos masih di dalam lubang hidungku. Nah, ternyata sapu tangan itu buat buang. Tuhan, sorry. Deh. Ada gunanya ya sapu tangan ya. Ini yang penghujatan namanya Bang Juma. Saya izin Bang Juma, saya turun. Nah, diskusi kita tadi Enggak. bagus. Kita kembali ke tadi Malu, Pak Pak. Julio, kita kembali tadi Saya Pak Julio. turunnya Bang Juma. Bang Jumanya lagi makan. Saya Ya, sudah Bang. verifikasi. Dadah. Bang Juma minta maaf, saya turun ya. Bang Zuma lagi Malu makan. aja. Saya turun ya Bang, maaf ya. Merajuk. Kalau Merajuk Pak masalah Julio. muslim itu Bang Diskusi- jangan diskusi muter-muter seperti ini. Bang. Makanya Anda punya komal tidak pernah berkualitas karena diskusinya Loh, kok malu Bang? Nggak Bukan usah malu lah Bang. Tadi saya dengan Bang Juma itu diskusinya bagus loh. Bagus tapi muter-muter Bang, capek Nggak dengernya. usah. Sama aku Nggak gimana usah. Bang? Sama aku gimana Bang di kisah para rasul 19 tadi gimana? Enggak usah, yang bahasa Buset. itu nggak perlu, harus mengangkat tema yang bisa edukasi orang. Kayak tadi malam, Ustadz Yusuf Yesus, PI dengan Yesus PI. Kok Yesus PI? Mana ada Yesus PI? Yusuf Ah. PI dengan Albert tadi malam itu saya bukan menjempol satu yang hebat, dua yang hebat. Dua-duanya hebat, luar biasa, sangat mengedukasi. Satu mereka dua mempertahankan imannya masing-masing, tidak saling menjelekkan, luar biasa tadi malam. Itu baru edukasi namanya. Loh, emang siapa yang menjelekkan Bang di sini Bang? Kita bacain ayat Ya, kok. kamu memelintirkan ayat-ayat yang Kok mau melintir? Cuma membacakan kok. Melintir dari mana Bang? Kamu
kamu di sini kamu berusaha untuk mentafsirkan ayat Alkitab menurut Kok mentafsirkan? pendapat kamu. Orang yang membacakan kok dari mana mentafsirkannya, Ya, Bang? kamu berusaha untuk mentafsirkan ayat Alkitab menurut kehendak kamu. Nggak ada yang Padahal ada mentafsirkan. otoritas yang bisa menjelaskan ini, Nggak Bang. ada yang mentafsirkan di sini. Kita membacakan, justru abang yang mentafsirkan dari tadi. Tadi kamu bilang Ya udah bang, kalau mau bobo aja bang. Nggak usah curhat. inilah menampakkan Kalau Benar, ini Pak Julio, diskusian. Pak Julio Benar, kalau Pak. mengambil Yohanes 1 nomor 1, coba Bapak bacalah Yohanes 1 nomor 1. Itu yang Bapak pegang tadi kan? nggak usah lah. Iya kan? Kita Enggak, diskusi yang bermanfaat enggak apa-apa, saja. kita diskusi santai aja. Itu yang Bapak pegang tadi kan, Yohanes 1 nomor 1. Sementara kamu Pada mulanya. mempertanyakan ketuhanan Yesus, saya bilang, Yes. Yesus pernah berkata, aku adalah Tuhan atas hari Sabat, dan saya tanya, Nah. apakah manusia selain Yesus sama Bapaknya yang mengklaim dirinya Tuhan atas hari Sabat? Coba. Itu Tuhan hari kamu lari Sabat. ke yang lain. Tuhan kamu hari bilang, Sabat itu, Pak, itu Tuhan hari Sabat, Pak. Dia mengajar daripada di hari Sabat, beribadah di hari Sabat. Kok siapa? Bapak ketahui? Maka Kalau saya memang, tanya, kalau siapakah memang dia manusia di muka Tuhan, bumi gini loh Pak, atau di Pak, iman sederhana, apa? Pak. Siapakah, Sederhananya, Pak. dengar dulu, abang kalau bisa ini, Marah-marah. siapakah di iman abang, siapakah manusia selain daripada Yesus yang mengatakan dirinya Tuhan atas hari Sabat? Ayo, Itu Tuhan apa Tuhan? ayo, siapa selain Iya, daripada itu- manusia Yesus itu- yang menyatakan dirinya Tuhan atas hari Sabat? Itu Ayo, Tuhan apa Tuhan? tidak jelas kamu diskusinya. Lihat dulu, jelas. Bapak nanti kalau nggak lihat ke original teksnya nanti. Kamu menyudutkan orang Kristen mau mengakui bahwa Yesus itu Tuhan atau tidak. Tidak bisa kamu jelaskan ayat itu. Kamu bilang itu Tuhan hanya untuk satu hari. Siapa manusia selain daripada Yesus yang pernah mengaku Tuhan atas hari Sabat? Ayo. Atau di iman abang, atau selain manusia di muka Pak, bumi ini. orang Bani Israel, Pak, itu kedekatan Siapa yang terhadap pernah mengaku Tuhan. dirinya Tuhan atas hari Sabat? Ayo. Bapak, Bani. dengar Pak Julio ya. Kalau Orang abang boleh Israel. jujur, siapa? Ini saya minta kejujuran Bang Sal Pasaribu. Siapa Yes. manusia lain selain daripada Yesus yang pernah mengatakan dirinya Tuhan atas hari Sabat? Ayo. Nah, aku kasih analogi sederhana ya. Ketika aku memiliki jam terbang untuk mengajar kepada di suatu tempat di hari Jumat ataupun hari Minggu, hari Ahad. Nah, di situ ku ambil perumpamaan aku tuh Tuhan di hari itu juga mengajar di tempat itu. Aku tuh Tuhan bagi mereka karena aku mendatangi mereka, mengajarkan kepada mereka. Mereka Saya mendengarkan tanya, perkataanku. dia menjawab pertanyaan saya. Itu Siapa analogi sederhana, manusia selain Bapak? daripada Yesus yang pernah Astaga. mengaku dirinya Tuhan atas hari Sabat? Ya, yang mengaku Tuhan di hari Sabtu emang Yesus, bukan di hari Yesus Minggu. sendiri. Iya, Orang bukan di hari kedua, Minggu, tapi di orang hari tidak Sabtu. ada yang lain kan? Sedangkan Berarti Kristen di Anda hari lupa. Minggu, Pak. Hari Sedangkan Sabat Kristen di hari Minggu, Sabat itu hari Sabtu. Sabat itu hari yang dikuduskan Allah. di Nah, hari perjanjian apa? lama. Maka Hari dengan apa? sendirinya Nah, Yesus hari apa? mulai- Hari apa? Hari apa? Hari apa itu? Gini. Hari Anda- apa? Jawab dulu, Bang. Hari apa, Bang, itu? Nggak usah. Nah, kan baper lagi kan? Baper. Abang kadang Loh, saya tanya, Bang, hari apa Sabat itu, Bang? hari yang dikuduskan Allah. Bukan Iya, hari apa? Hari buka apa? Keluaran 20 ayat 8. Buka, Hari apa? Sabtu apa buka Minggu? Keluaran 20 ayat 8 supaya Iya, abang hari tahu apa? yang Sabat Hari itu. apa? Hari apa? Jawab Buka dulu hari apa? Keluaran 20 ayat Kok 8. malu? Hari apa, Bang? Oke, saya tunjukkan Oi. datanya ya. Malu dia. Saya Aduh. tunjukkan datanya. Kalau mau diskusi jangan baperan dong. Saya tunjukkan datanya hari apa ya. Ya, hari apa? Hari Iya, apa? iya, iya, Sabtu iya. apa Saya Minggu? tunjukkan, Bang. Saya tunjukkan. Sabar. Sabar. Saya tunjukkan ya. Supaya abang lihat ya. Hari apa ya. Apa itu hari Sabat. Oke. Saya balik kameranya. Nah, Bapak itu Ingatlah beri- dan kuduskanlah hari Sabat. Oke, Bapak Hari itu apa, Bang? Hari apa itu? Sabat itu hari apa dulu? Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Iya, Itu hari hanya- apa? Hanya Allah yang berani mengatakan, berarti
Hari Ini apa, hanya Bang? dua yang berani mengatakan itu. Iya, hari Allah apa? dengan anaknya Yesus Kristus. Hari apa? Berarti Hari apa hakikat sahabat itu? yang mereka Nggak mau adalah jawab dia. Tuhan. Woi, hari apa? Woi, sahabat itu hari Jangan apa? lari-lari. Anda sudah tidak bisa menyangkal. Hari Sabat itu hari apa, Bang? Anda sudah tidak bisa menyangkal. Hari apa? ayat ini, Jawab. Bang. Kok malu? Nggak mau jawab ya? Malu. Hari apa, Bang, sahabat itu? Selamat datang di kebenaran. Selamat datang di kebohongan. Dadah. Jadi, jangan Gak mau dia. Yesus. Gak mau nyebutin hari Sabtu, dia malu. Soalnya hari Sabatnya Yahudi itu Sabtu. Kalau Kristen Benar. itu hari Minggu. Kebenaran Benar, mulai Pak. membuka hatinya. Selama ini kan Pak. mereka framing ayat ini bahwa Yesus hanya Tuhan atas satu hari. Kok nggak Padahal berani? Yesus Kok nggak dikuduskan berani adalah nyebutin hari Sabat. nyebutin hari apa? Kok nggak berani nyebutin hari apa itu Sabat? Padahal di sini saudara-saudara Kristen di bawah, hari yang diberkati, hari yang Bisa dikuduskan bubar Allah di itu hari gereja nih. Sabat. Dia hari Jadi apa hari Yesus Sabat itu? mengklaim hari itu sebagai hari Tuhan atas hari Sabat, karena hari Sabat ini hari yang dikuduskan Allah. Hari apa? Karena hakikatnya Yesus ini adalah firman Allah itu sendiri. Hari apa itu, Bang? Framing selama ini kawan-kawan. Itu hari apa, Buka. Bang? Buka Bang, hari apa? Keluaran, buka di Keluaran 20 hari ayat. apa? Pak, tahu Ini aku dari orang-orang ini Kristen, framing, Pak. Bang. Aku tahu, Pak, aku dari Hanya satu Kristen. manusia yang mengakui Pak. Tuhan atas hari Sabat, yaitu bapaknya Yesus dengan anaknya. Selain itu tidak ada. Pak, Maka tahu, ayat yang di Pak. sini Tuhan Astaga. aku Tuhan atas hari Sabat itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Iya. Tuhan. Iya, karena Yesus adalah orang Yahudi. Itu, Bang. Karena Yesus Tidak. adalah orang Yahudi, makanya Al-Qur'an Pasar juga. Ibu, Mendengar, Pasar Bang, Ibu. dengar, Nggak bisa dengar, kau Bang. jawab ini, diam. Dengar, Ini sudah aku tahu menunjukkan bahwa itu Yesus mereka itu adalah beribadah firman di Allah hari. dan Allah itu sendiri. Astaga. Bang, dengar, Ya, Bang. Pasar Ibu, ini menunjukkan bahwa Yesus itu firman dan Ya, firman hari Allah Sabat itu sendiri. hari Sabat itu hari Selasa, Bang Julio. Buset, memang Pak Julio nih. Hari Sabat Gini. itu hari Selasa, Bang Julio. Itu kan sama Nggak mau orang jawab lagi Yahudi. dia. udah merajuk dia, Bangnya. Aduh. Orang Islam juga meyakinkan orang-orang Nabi sebelumnya melakukan ibadahnya itu mereka hari Sabat. Apa kata Allah? Walaqad alimtumul ladina tadawna minkum fi sabati faqulna lahum kunu qiradatan Jadi, khasirin. saudara Kristen di bawah jelas kan, ya. kok tiba-tiba Yesus marah Tuhan ya. lagi? Karena Yesus mengklaim Tuhan atas hari Sabat. Hari Sabat itu harus ya hari yang dikuduskan Allah di dalam perjanjian lama. Maka orang yang berani mengatakan itu hanya Yesus, maka Yesus itu pada hakikatnya adalah Tuhan. Hari Sabat itu hari Selasa ya, Pak. Ya, saudara-saudara di bawah yang Kristen. Jadi Hari Sabat jangan itu hari Selasa ya. jangan di ini Nggak mau mereka dia, masih nggak mau dia. Tuhan Yesus atas hari Sabtu saja itu sudah terpecahkan, saudara-saudara. Pak Julio ini kayaknya kurang ngerti bahasa Indonesia deh. Bang Hendy. Julio, kalau diskusi itu Pak, nggak perlu terlalu panjang. Yang penting sederhana, mudah dimengerti gitu Pak. Udah. Hari Sabat itu ya hari Sabtu Pak. Nggak tahu mungkin hari Minggu katanya. Aku bingung pertanyaannya, nggak bisa jawab aku, Bang. Hari Sabat hari Sabtu Pak, masa hari Minggu? Iya, kayak gitu ya. Hari Sabat. Ya, tapi kenapa Anda pergi di hari Minggu? Kenapa nggak hari Sabtu Pak? Iya ya. Iya ya, nah itu dong. Iya ya, Betul ya. iya ya, Kocak. Mana ada ya Tuhan di hari Sabtu ya? Iya ya. iya ya. Ayo dia lucu. Lagi lucu-lucu. Izin turun ya Bang ya. Merajuk. Pak Julio kan. mewakili teman-teman di sini. Kami di sini ya kalau ada kata hilaf yang menyakiti hati kami mohon maaf ya Pak Julio ya. Enggak menyakiti. Cuma gua doang yang menyakitin. Kabur ya. Nggak apa-apa, dia mau turun, mau tidur katanya. Iya udah dijawab tadi terakhir iya ya. Sebaiknya juga mungkin kita biarkan Mbak Juma istirahat, soalnya nanti beliau tidak bisa
istirahat kalau kita pakai komal ini. Ya, kecuali beliau numpang parkir karena ini pengendali ada di sana. Untuk itu teman-teman, terima kasih telah mengunjungi Komal Bang Yuma 01. Insya Allah besok malam jam yang sama Bang Yuma akan buka Komal kembali. Terima kasih atensi dan apapun itu, baik gift semuanya, antum semua luar biasa. Sampai Pak tadi Andi, saya izin dikit buat Bang Julio, saya mohon maaf ya, saya cuma tadi mewartakan kebenaran aja ya Pak Julio, mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. Lanjut Bang. Salah. ya, sampai tadi bisa 16K ya. Ya, besok malam dan seterusnya. Semoga bisa mencapai 50K. Amin, amin. Membacakan record ya. Tepuk Dan tangan buat teman-teman Tuhan. di sini juga sekiranya mau menonton kembali, silakan, apa salahnya mengunjungi channel YouTube kami, karena di sanalah tempat YouTube-nya itu jejak digitalnya nggak pernah terhapus. Kalau ini kan tidak ada yang rekam secara maksimal, jadi Anda bisa mengunjungi channel YouTube kami. Pertama di Zulkifli Mabas, saya sendiri Handi Slebe channel di YouTube. Panglima Apologet Islam juga ada, Kang Yan Santang, nama Andi Selebes Official. Ya, sekiranya habis ini apa salahnya mengunjungi channel-channel yang dimaksud, like, share, dan subscribe. Iya ya. Ya, iya ya. Iya ya. Dan Iya, jangan ya. lupa tanggal 13 September mendatang kami undang semuanya untuk hadir di Milad Kedua Api Masya Allah. di Jakarta Selatan, di Masjid Al-Ittihad Tebet, Jakarta Selatan. Terima kasih, maaf atas segala hilap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan ambil rantainya padat, warna nggak luntur sama sekali. Cekonnya 1 bakal dapat 2 jam tangan. Oke kakak, silakan cekot, harga lagi turun, coronanya aktif ya. Aku hanya dapat 2 paket. Kakak Marlia, cekot Kakak Marlia, harga udah turun. Silakan klik beli. Ini warnanya ada banyak. Kalian bebas pilih warna, beli sekarang. Totalnya bakal dapat 2 jam tangan. Bisa pakai code buat pesanan. Bisa pakai code bawa pulangnya 2 jam tangan. Bisa COD kak, bisa. Garansi 1 tahun ya. Oke, aku hanya open 2 paket. 2 paket cekot, 2 paket teman. Aku bakal kasih 2 jam tangan. Rantainya padat, belakang embosan brand, tidak luntur, tidak kecrek. Tidak bakal berubah warna, krononya aktif. Fiturnya lengkap bos, iya fiturnya lengkap. Kalau dipakai tangan, bagus banget kayak gini bos, warna biru rose gold. Ya, warna biru rose gold. Dan ini ada di warna silver birunya. Oke, aku open hanya 2 paket. Ya, 2 paket check out, 2 paket payment. Aku bakal hapus etalasenya, aku bakal hapus promonya. Kalau suka warna lain silakan. Rantainya padat, belakang embosan brand. Kalau suka warna lain silakan ambil warnanya warna lain. Karena promo memang berlaku di dalam live, COD luar gak bakal berlaku. Bisa CODK bisa, silakan. Mau pakai mandi wudhu, berenang sudah aman. Oke, kalau suka warna lain silakan ambil aja, warnanya warna lain, promo terbatas hanya berlaku dalam live. Ya.